Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya masih dengan project Student Management Project menggunakan Laravel 10 ya. Nah, setelah kita menambahkan teacher, maka kita akan lanjut untuk menambahkan si course. Nah, pertama-tama kita masuk ke project kita ya. Kita akan buat terlebih dahulu si migrate. Ya, kita akan buat si migrate. Sini. Kita akan migrasi. Kita akan buat table create courses. Nah, kemudian kita seperti ini ya, kita enter. Nah, coba kita lihat di mana ya, aku agak lupa di database migration. Nah, ini udah terbuat ya untuk si course. Nah, fieldnya kita isi apa aja. Nah, di sini kita copy dulu aja dari table ini. Terus kita taruh di sini. Banyak kan. Nah, di sini yang kita perlukan adalah name. Terus juga kita butuh silabus. Silabus apa itu, teman-teman bisa cek misalnya di sini ya. Nih. Silabus. Ini tulisannya ini. Cara copy deh, kalau teman-teman takut salah ya bisa copy aja. Nah, silabus. Terus di bawahnya kita akan buat duration. Sini duration. Nah, ini adalah field yang kita akan butuhkan di course. Kemudian jangan lupa kita migration untuk dimasukkan ke dalam database kita. PHP Artisan Migrate. Nah, dia sudah membuat. Kemudian kita akan membuat untuk controllernya. Jadi kita masuk ke sini, kita cari controller. Nah, ini PHP Artisan Make Controller, cuman nanti kita akan ganti CPNLV student ini kita ganti jadi course. Kebencet. Nah, guys. Jadi di sini kita ganti. Jadi course. Nah, habis itu kita enter. Nah, dia akan membuat di dalam app http controller. Nah, dia sudah membuat course controller. Nah, ini kita buka aja, masih kosong kan? Tapi sebelum itu kita mau buat dulu untuk modelnya ya, nih. Make model. Kita masuk ke sini.
CTRLV, BP artisan, make model, followers. Kayak gini kan, nah disitu kita enter. Nah, dia udah membuat di dalam models ini, nah udah ada sih course. Nah, ini kan. Nah, ini kan masih kosong, kita masuk ke sini. Ini di model itu dia ditambahkan untuk protected labelnya data yang akan dimasukkan apa aja. Ini kita copy, cara copy. Kita coba bentar lihat dulu. Oke. Di sini berarti ya. Yes, di ini kita komen dulu. Nah, di sini kita copy. Nah, kita disamain nih table itu sama kayak yang di sini kalau nggak salah. Nah, courses table apa sih namanya? Course. Kalau lagi ke sini. Courses. Di sini ada nama, benar. Ini kita copy. Sini tadi apa? Duration. Nah, kan udah kan ini. Ya. Itu kita akan pergi ke dalam course controllernya. Nah, ini di sini. Coba kita look controller. Nah, di sini kan controller. Nah, kita copy ini. Kita copy dulu, eliminate admin mode. Copy. Taruh di sini. CTRL-V. Ini kita ganti jadi controller. Bukan, course. Eliminate view. Nah, kemudian kita salin lagi. Untuk di dalam indeks itu kita perlu, ini kita copy aja guys. Kita copy. Nah, sini CTRL-V. Udah kan seperti ini. Coba kita import. Nah, sudah. Kita ganti ini jadi courses. Nama tabelnya courses. Ini jadi course. Terus yang ini jadi courses. Yang ini juga jadi courses.
Yang ini jadi course juga. Courses. Nah, udah kan? Nah, di sini kita mau ubah dulu. Ini kan input, ini untuk berarti menambah data ya, input. Terus itu di sini kita kasih course. Ini juga jadi course. Terus ini juga jadi course. Sekarang ini karena masih merah, jadi kita import. Aduh. Ini disuruhnya redirect respon, berarti kok ada http control redirect respon. Ini aja ya, kayaknya sih ini. Udah kan, di semua kan. Kita coba deh di sini deh. Coba di bagian course. Course ini masih boot. Ya. Nih, course. Enggak sih. Dia masih belum bisa karena belum dibuat di indeks. Oke, nanti dulu deh kita masukin ini dulu, fokus. Next kita ke show. Di sini kita bisa ambil dari student controller. Cari yang bagian show ini ya, kita copy aja dari sini. Kita copy masuk ke course. Di sini ya udah benar ctrl v. Nah, tabs dulu. Oke, jadi seperti ini. Terus ini kita ganti course. Jadi student ini nggak sih? Oke, nggak usah. Jika course aja, terus ini core. Ini juga sama course. Terus ini juga course. Nah, fungsinya apa? Show. Kalian bisa lihat. Itu kan course student find ID, menemukan dengan ID nya, show ID. Berarti dia itu adalah nih, itu tadi show ya, ini show itu ini. Dia akan melihat berdasarkan ID.
menampilkan data ya, untuk melihat kelengkapan data berdasarkan ID. Itu untuk show ya. Kemudian tombol edit. Sekali lagi ke student controller, tombol edit kita copy. Sekali lagi ke course, copy. Nah ini kita ganti lagi jadi course, ini jadi course. Terus yang ini jadi course juga, yang ini juga sama. Terus yang ini untuk manggil variabel dolar yang ada di sini. Jadi kita samain. Oke, ini belum di import. Oh, kurang course. Nah, ini untuk edit. Edit itu gimana? Edit nanti ketika teman-teman klik edit, dia akan menampilkan halaman baru untuk edit. Nah, biasanya edit ini berhubungan dengan update. Jadi kita ke update aja langsung. Kita bisa pergi ke tadi student controller lagi, cari untuk si update. Ini kita copy dari sini. Oke, kita copy course controller. Ini ya berarti ya, update kita copy. Terus ini kita ganti ini jadi COUR. Oke. Sorry, ini courses. Ini juga courses. Ini juga courses. Oke, ini courses. Oke. Ini juga sama. Nah, student kita ganti jadi courses. Ini juga nggak apa-apa, ganti aja courses update. Nah, udah kan? Nah, setelah edit udah selesai. Edit itu kan berarti dia memasukkan data ya, update. Ngirim data, berarti dia maka pakai input request all, semua data. Kenapa all? Karena di sini itu kita ada, nah, di sini tuh kita ada 3 data yang akan dimasukkan. Jadi kalau misalnya diedit semua, nah dia akan masuk. Tuh, nah habis itu destroy itu fungsinya untuk menghapus. Kita rel copy. Nah, kita mau menghapus dan ini tuh dari sini. Kita rel copy. Mana sih? Oh ya ini. Sorry.
ini kita pakaiin ya tutorial V. Oke, dan ini kita ganti jadi course. Yang ini jadi courses. Begitupun ini dengan course. Sebenarnya yang ini itu nggak usah diperhatiin huruf besar huruf kecil karena ini adalah merupakan pesan hanya pesan saja. Oke, selanjutnya ini kan udah candisternya. Kita akan membuat untuk tampilan di view-nya. Caranya adalah teman-teman bisa pergi ke research view. Nah, di view ini kita akan buat folder baru namanya courses. Oke. Nah, di dalam courses ini kita bisa copy dari si student. Ctrl copy dan kita taruh di sini. Ctrl V. Nah, udah kan? Terus ini kita close aja semua. Kita fokus di sini. Di create. Kita akan ganti menjadi course. Terus URL student ini kita akan ganti berubah menjadi courses. Terus untuk fieldnya kan ya di sini tuh tadi silabu ya sih, coba kita lihat tadi di bagian sini. Nih, silabus Ctrl copy. Kita masuk ke script. Di sini kita copy. Salam teman-teman, belum kita sini nih kan, sini kita blok, Ctrl copy, terus ke bagian create, sini kita copy, ini S gede, karena cuma buat judul. Nah, untuk name-nya kita ganti juga Ctrl V. Nah, untuk yang ketiga itu kan isinya adalah duration. Nah, sama kayak tadi kita ambil di sini untuk kata kuncinya yang nanti kita panggil itu kan, kita memasukin ke database. Name-nya, ID-nya, udah, terus kita masuk ke si index student. Ini masih kayak gini, kita ganti. Di sini kita ubah dulu URL-nya jadi bentar ya.
kecil ya. Oh, kecil. Karena ini nama foldernya. Courses. Terus ini juga ganti aja jadi course. Terus itu kita ke bawah. Ini jadi prediksi ini S Y L L. Nah, silabus. Ini juga ganti jadi silabus. Ini jadi duration. Kan? Terus yang ini juga duration, tapi D-nya kecil karena nama dari filenya. Terus kita cari lagi ini. CTRL-D, DDD. Nah, ini kita ganti jadi ada lagi kah? Nggak ada sepertinya. Ini kita ganti jadi courses. Oke, dan sini titelnya view course. Ini juga delete course. Terus ini juga edit course kan. Oke deh, ini sudah full semua. Sekarang kita masuk ke edit kan. Ngasih student kita ganti aja ya, jadi caranya adalah gimana? Caranya adalah blok kita ganti CTRL-D semua yang ini list itu kita ganti jadi courses. Ini otomatis mengganti semua. Nah, ini kita ganti. Tadi kan dia tuh silabus. Ya kan, berarti yang ini juga ganti jadi silabus. Silabus. Ini juga sama ID-nya. Silabus. Benar gak sih tulisannya silabus? Oke, yang juga sama silabus. Silabus. Terus yang ini duration. Nah, terus yang ini nih, biar cepet CTRL-D. Nah, kita ganti jadi duration. Oke, ini udah ubah ya untuk courses. Kemudian show. Sini kita ganti jadi courses. Terus sama kayak tadi di bagian student ini nih, student
spell DDD core terus ini jadi si bagus, ini jadi duration. Ini ganti jadi si bagus, ini jadi duration. Oke. Kemudian kita pergi ke roots-nya untuk menjalankannya kan. Root with PHP. Kita akan copy dari sini. Oke, terus ini kita ganti di core. Terus jadi courses. Oke, diimport. Oh, sorry. Nah, coba kita import. Nah, sudah terimport. Nah, udah kan core controller. Kemudian kita pergi ke mana ya? Index. Ke sini layouts ya, kita nah di sini. Nah, URL ini kita ganti. Kita copy dari sini aja. Enggak. Langsung aja ketik deh. Kurung terawal 2 kali. Slice. Nah, sekarang coba kita refresh. Jadi kita keluar dulu, kita refresh, kita klik, coba kita optimize dulu. PHP Artisan Optimize. Nah, habis itu kita coba ke sini, refresh course. Nah, ya udah ada kan. Kalau misalnya kita tambahkan course page-nya ini, kita tambahkan Java introduction. Misalnya 6 months. Kita save. Oh, ini ada tipe di dalam. Kita cek dulu ya, bentar. Coba kita cek di dalam si edit. Enggak dong. Bentar. Dia ada di dalam mana ini? Student Management Project Course Page. Mana ya? Create. Nah, ini ada di indeks. Bukan. Nah, ini guys ada di table, ada di course controller. Ini core kurang R. Coba kita coba lagi ya.
Di sini kita refresh. Belum. Kita lihat. Tantan. Kita tunggu lagi. Nah, ini ya. Coba kalau kita delete satu. Oke, coba kita buat lagi ya. Misalnya C++. C++ intro. Durationnya misalnya 4 months. Kita save. Nah, ini dia sudah terbuat. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.